Bapak Ibu guru, terkait dengan syarat guru untuk menjadi kepala sekolah itu ternyata menimbulkan berbagai macam polemik ya, terutama adanya informasi bahwa syarat dan mekanisme yang harus dilalui oleh guru untuk menjadi kepala sekolah itu tentunya dia harus melalui mekanisme guru atau program guru penggerak dulu. Nah, ini yang tentunya menjadi banyak pertanyaan oleh guru-guru ya yang mungkin sudah lama mengabdi, kenapa harus ada persyaratan yang semacam itu. Nah, oleh karena itu, kalau mau tahu informasinya lebih jelas, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus menyaksikan channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang terkait dengan syarat dan mekanisme yang harus dilalui oleh guru untuk menjadi kepala sekolah, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Guru ya dulu kepada teman-teman yang selama ini sudah mengabdikan dirinya untuk terus menjadi guru. Baik, tanpa panjang lebar, sebenarnya ini menimbulkan banyak polemik di antara para guru ya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa sepertinya banyak guru-guru yang enggan menjadi kepala sekolah ya karena berbagai macam alasan, dan kemudian timbul bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu salah satu syaratnya adalah harus mengikuti program guru penggerak dulu. Nah, oleh karena itu syarat dan mekanisme yang harus dilalui itu seperti apa gitu ya untuk menjadi kepala sekolah. Nah, padahal banyak di antara teman-teman guru itu yang mungkin sudah mengabdi lebih lama itu tidak setuju dengan hal tersebut ya karena berbagai macam alasan. Sebenarnya simple sebenarnya. Pada video saya sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan kenapa kok guru itu enggan untuk menjadi kepala sekolah. Jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian khusus buat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, bahwasanya kalau mau menginginkan guru-guru itu untuk menjadi kepala sekolah dan mereka enjoy untuk menjadi kepala sekolah, hanya cukup satu sebenarnya. Apa itu? Yaitu meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan tunjangan kepala sekolah. Itu saja sebenarnya yang diinginkan. Karena banyak kemudian yang terjadi di lapangan bahwa kenapa guru-guru itu tidak ingin menjadi kepala sekolah itu karena ya berkaitan dengan tidak ada, sangat kecil sekali tunjangan kepala sekolahnya, apalagi kalau misalnya di daerah-daerah yang tunjangan kepala sekolahnya itu tidak bisa memenuhi untuk transportasinya saja gitu ya. Jangankan untuk yang lain-lain, untuk transportasinya ke dinas itu saja tidak memenuhi. Nah, tetapi hal yang menarik itu adalah kenapa untuk menjadi kepala sekolah itu guru itu harus melalui proses program guru penggerak dulu. Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan di teman-teman guru ya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu guru bahwa syarat dan mekanisme yang harus dilalui guru penggerak yang untuk menjadi kepala sekolah itu terdiri dari beberapa persyaratan ya. Di antaranya yaitu yang pertama itu adalah kualifikasi akademik. Nah, kalau kita berbicara tentang kualifikasi akademik, maka guru penggerak ini harus memiliki gelar minimal S1 ataupun D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Nah, ini yang kemudian memunculkan banyak polemik di antara para guru, terutama para guru-guru senior yang sudah mengabdi begitu lama, tetapi mereka tidak diangkat untuk menjadi guru. Ini berbeda halnya meskipun dia sudah lama tetapi tidak ingin menjadi kepala sekolah karena mungkin tanggung jawabnya yang besar dan tunjangannya yang hampir tidak ada gitu kan. Itu berbeda hal ya. Kemudian persyaratan yang kedua itu adalah sertifikasi pendidik dan sertifikat guru penggerak. Nah, ini yang menjadi timbulnya banyak polemik gitu karena sebenarnya kalau kita lihat di sosial media, nanti akan saya bahas secara khusus terkait dengan guru penggerak ini, bahwasanya banyak yang beranggapan bahwa
guru penggerak itu lebih mengabaikan siswa-siswanya sehingga siswanya itu tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya gitu ya, karena guru-guru disibukkan untuk mengikuti program tersebut yang sebenarnya tidak juga membawa dampak kepada lingkungan sekolahnya. Sepertinya seperti itu. Nah, gitu. Jadi, kalau kita melihat dari persyaratan guru penggerak, ya, guru penggerak itu ya harus memiliki sertifikat pendidik, katanya seperti itu, dan sertifikat guru penggerak, ya, untuk bisa menjadi kepala sekolah. Nah, di syarat yang lain itu adalah syarat sertifikat pendidik ini tidak berlaku bagi guru yang diberi penugasan sebagai kepala sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, kemudian syarat berikutnya itu adalah golongan dan status pegawai. Nah, guru penggerak yang berstatus sebagai PNS itu harus minimal berada di golongan 3B. Nah, padahal kenyataan di lapangan banyak sekali guru-guru senior yang mengabdi sudah puluhan tahun itu untuk naik saja ke 3B itu sulit gitu ya. Karena memang ya mungkin tidak ada kedekatan khusus dengan kepala dinas misalnya semacam itu, yang kemudian itu yang menjadi keluh kesahnya para guru bahwa entah bagaimana kenapa kok dengan pengabdian yang begitu lama untuk naik golongan saja itu susah sekali. Nah, kemudian guru penggerak yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K itu harus minimal berada dalam golongan guru ahli pertama. Nah, itu. Jadi ternyata banyak ya yang harus dilalui. Kemudian yang syarat kedua itu yang berikutnya itu adalah penilaian kinerja. Nah, tentunya ini yang menjadi polemik juga di beberapa guru gitu ya, karena guru penggerak itu katanya itu harus memiliki hasil penilaian kinerja minimal baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Sedangkan banyak guru-guru yang menilai bahwa guru-guru yang mengikuti program guru penggerak itu ya kayak seperti sok gitu ya. Sok artinya sok tahu dan macam-macam karena mereka mengikuti program guru penggerak, padahal tidak memberikan dampak apa-apa. Itu berdasarkan banyak informasi yang saya terima. Nah, gitu. Nah, kemudian ada rekam disiplin dan kejahatan. Nah, tentunya untuk bisa menjadi seorang kepala sekolah, nah guru-guru ini, terutama guru yang mengikuti guru penggerak itu, tidak boleh pernah mendapatkan hukuman disiplin ya, baik sedang maupun berat. Nah, guru penggerak ini tidak sedang menjadi tersangka misalnya juga, atau terdakwa, atau tidak pernah menjadi pidana gitu. Itu yang menjadi syarat berikutnya. Nah, kemudian yang syarat yang lain itu adalah harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Nah, guru penggerak ini harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ya, dan guru penggerak itu harus bebas dari penggunaan nafsa ya, dalam hal ini adalah narkotika, alkohol, kemudian psikoterapika dan zat adiktif. Nah, ini yang menjadi banyak polemik bahwa untuk menjadi seorang kepala sekolah saja itu lebih mengutamakan program-program dari program guru penggerak. Ya, bukan berarti tidak ada salahnya ya, tetapi banyak yang menyayangkan hal tersebut. Nah, mekanisme pengangkatan kepala sekolah oleh pemerintah daerah itu juga berbeda ya. Jadi ada perhitungan data kebutuhan kepala sekolah mungkin pada wilayah tersebut atau provinsi tersebut. Kemudian ada penyusunan ketersediaan guru yang memenuhi persyaratan awal. Ya, misalnya ini dilakukan penyusunan ketersediaan guru yang memenuhi termasuk kualifikasi akademiknya, kemudian sertifikasi pendidik, sertifikasi guru penggerak, ataupun sertifikat calon kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya pengumuman bakal calon kepala sekolah. Nah, di tahap ini itu dilakukan pengumuman mengenai bakal calon kepala sekolah. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai banyak guru. Saya nggak mau menjadi kepala sekolah. Yaitu tadi seperti yang saya sebutkan di awal-awal video bahwa cuma cukup satu saja. Kalau misalnya kesejahteraan guru itu dinaikkan, kemudian tunjangan kepala sekolah itu dinaikkan ya. Dinaikkan artinya ya sewajarnya lah ya, jangan hanya cuma tunjangannya 125, 200. Nah, itu kalau misalnya di daerah-daerah yang kepulauan untuk menuju ke kabupaten, ke kepala dinasnya itu jangankan di ongkos, habis di tengah jalan. Itu ya gitu ya. Kemudian ada penyusunan ketersediaan guru yang memenuhi persyaratan awal berikutnya itu, kemudian ada pengumuman bakal calon kepala sekolah dan
pengumpulan berkas persyaratan bakal calon kepala sekolah. Nah, ini juga persyaratan bakal calon kepala sekolah itu juga rigid gitu ya. Nah, kemudian baru diverifikasi dan divalidasi berkas persyaratan bakal calon kepala sekolah tersebut. Berikutnya itu setelah divalidasi maka akan dilakukan penetapan bakal calon kepala sekolah ini. Nah, kemudian direkomendasikan sebagai calon kepala sekolah, kemudian dilakukan pengangkatan dan pemutakhiran data di data pokok pendidik atau Dapodik ya. Nah, jadi intinya dari apa yang saya sampaikan bahwasanya untuk menjadi kepala sekolah itu ternyata prosesnya cukup panjang gitu. Jadi saya juga tidak tahu bahwa apakah proses yang begitu panjang ini bisa menjamin seseorang itu bisa memimpin dengan baik gitu. Apakah kemudian kalau persyaratan utamanya itu adalah dari program penggerak, apakah juga bisa menjamin dia bisa juga memimpin sekolahnya dengan baik? Ya gitu. Jadi dengan persyaratan yang begitu panjang, itu sebenarnya juga tidak menjamin mereka kemudian satu mau menjadi kepala sekolah, kemudian juga bisa sukses kemudian menjadi kepala sekolah. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kementerian bahwa apa ini yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Oke? Seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu Guru tetap semangat ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru ya. Mudah-mudahan pengabdian Bapak Ibu Guru itu bisa mendapatkan pahala yang cukup besar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.